Selamat pagi anak-anak terkasih ya. Kita sekarang menjelaskan sampai pada ciri-ciri historiografi kolonial nomor 2 ya. Jadi pertama sudah saya jelaskan, kedua itu pertemuan sesi ke-8 kemarin, ini sesi yang ke-9 ya. Ini sudah saya jelaskan orang Belanda di India Timur ya. Ini yang saya tampilkan cuplikan film animasi kemarin ya. Kemudian yang ketiga bersifat diskriminatif. Jadi sejarah kolonial di Indonesia itu bersifat diskriminatif. Kalau ada hal-hal yang menguntungkan penjajah, maka dia akan mengulur-ulur waktu, akan diberikan kesempatan untuk gimana caranya penjajah atau negara Belanda atau orang Belanda di Indonesia itu punya keuntungan. Tapi nanti kalau menyangkut orang Indonesia, maka akan dipersulit. Itu diskriminatif. Historiokolonial ciri yang ketiga ya. Kemudian menggunakan sumber-sumber Belanda. Jadi sejarah Belanda itu hanya menggunakan sumber-sumber orang Belanda, walaupun dia mencari sumber di Indonesia, maka akan dia rangkum, akan dia interpretasikan menurut kehendak mereka sendiri ya. Kemudian yang kelima ya, menganggap Indonesia belum memiliki sejarah sebelum kedatangan orang-orang Eropa, Belanda dan orang-orang Eropa Indo pada umumnya. Jadi orang Indonesia ya, sebelum Belanda datang itu dianggap kita ini negara yang masih barbar. Kita ini negara yang belum memiliki power, ya. Oleh karena itu, walaupun KMP, ya, dilaksanakan bahwa Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia, itu pun masih diulur-ulur. Bahkan jelas, KMP yang pertama itu Belanda mengakui kedaulatan, tapi tidak diakui-akui. Karena dia menganggap Indonesia belum memiliki sejarah sebelum kedatangan orang-orang Belanda. Ya. Ini ciri-ciri yang kelima historiografi kolonial. Ya. Kemudian yang 6, terakhir, berisi tentang sejarah orang besar dan sejarah politik. Jadi yang dibicarakan orang-orang besar aja. Sejarah petani, sejarah buruh, itu tidak diperhatikan. Ya. Inilah 6 ciri historiografi kolonial ya. Kemudian yang ketiga, historiografi nasional. Ya. Historiografi nasional. Nah, historiografi nasional ini bisa kita lihat ciri-cirinya, ada 1 ini, ada 2 ini, ada 3 ini, ada 4 ya. Ada 4 ciri-ciri ya. Tapi ciri-ciri nasional ini sangat gampang sekali kita tebak. Karena sejarah nasional otomatis kita mengagung-agungkan negara kita. Makanya ini saya memfokuskan yang kedua. Ciri-ciri walaupun ada 4 item, saya memfokuskan yang kedua. Indonesia sentris. Ya. Nasional sentris. Nah, apa sih itu nasional sentris? Saya akan menjabarkan lewat dokumenter tentang film ya, tentang Indonesia sentris. Bagaimana film itu, kita lihat tampilannya. Kabupaten itu ada kantornya. Saya ke sana, saya tanya bisa. Dari Bapak saja. Yang penting ada cara untuk bisa dibangun. Bapaknya apa ini tempatnya, Bapak bersedia, kami bangun. Akhirnya saya menyurat. Mungkin dari dulu dari orang tua ya, dulu nenek moyang, kita tidak pakai lampu itu. Kita pakai pelita. Itu pun kalau ada BBM. Kalau tanpa ada BBM kita tetap gelap.
belajar mata di sakit karena asap mata merah. Kalau untuk satu seliter itu 15.000. Seliter itu bisa pakai 1 minggu. Kalau 2 pelita pakai 3 hari. Kalau itu untuk dalam 1 bulan itu 15 kali dalam 31 hari itu berapa? Bisa habisan itu mungkin 200-an. Akhirnya tidak sia-sia juga. Lihat petugasnya dikirim dari pusat mau dibangun barangnya di lampu. Tidak sia-sia lagi, datang langsung tempatnya yang saya sudah kasih, dibangun selama 1 tahun. Setelah itu baru diuji coba 84 kepala kekah, semua dipasang di penampungan meter, dinyalakan luar biasa. Saya jadi operator, mulai lampunya dibangun, saya diambil langsung lampu jalan sama lampu rumah dipasang, saya yang pasang sampai selesai. Saya disuruh bertanggung jawab selama lampu ini berjalan. Sampai sekarang saya dijaga sama masyarakat, seperti pembersihan dibantu oleh masyarakat juga. Tidak pernah saya sendiri, dibantu bersihkan dalam shelter semuanya. Saya digaji dari iuran warga, saya dapatnya. Saya tahunya membantu masyarakat. Coba pakai lampu kita lebih senang, Pak, karena menyangkut dengan kita bekerja. Kalau sebagai petani pun pulang dari lahan segala macam, ada mungkin mandi, mau apa siapkan. Kalau ada perangan itu enak. Karena itu anak-anak lebih senang, karena senang dalam arti itu mereka bisa belajar. Nah, mungkin mulai jam 5 mereka senang ambil buku, belajar. Kalau dulu belum ada lampu tuh, mereka paling mau tidur. Kalau sekarang tuh mereka bisa duduk pegang buku, nanti jam-jam 9 tuh mereka sudah istirahat. Selama puluhan tahun yang lampau. Baiklah, itu historiografi nasional. Kita bicara tentang Indonesia sentris. Ini salah satu Indonesia sentris ya. Saya kira ini materi untuk filmnya. Kita lanjutkan PowerPoint yang lain. Nah ya, jadi ini ciri-ciri historiografi nasional ya. Jadi tadi Indonesia sentris. Jadi selama ini kan pembangunan di Indonesia itu sepertinya Jawa sentris. Semuanya dipusatkan di Pulau Jawa. Tapi saya lihat pemerintahan dalam hal ini sudah mulai menjalar keluar Jawa, Indonesia sentris. Contoh di Papua tadi yang selama ini tidak ada lampu sudah mulai diperhatikan. Itu namanya Indonesia sentris, meratakan. Ya, meratakan sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya. Itu historiografi nasional. Ya. Baiklah, saya kira materi pagi hari ini untuk sesi 9 bab 2 tentang sejarah peminatan kelas 10 IPS sampai di sini. Untuk selanjutnya kita pertemuan di sesi 10 yang akan datang ya. Jadi tolong materi yang sudah saya sampaikan mungkin di sesi 1 sampai sekarang sesi 9 ya. Tolong dipelajari. Kelak nanti saya akan mengumumkan untuk penilaian harian, untuk ulangan, ya, sehingga kamu nanti hasilnya sesuai dengan harapan kita semua. Ya. Oleh karena itu sekali lagi jaga pembelajaranmu di rumah, jaga kesehatanmu di rumah. Walaupun kita tidak ketemu secara tatap muka, toh hari ini saya ketemu kamu dilihat di pojok kanan bawah ada Pak Parlim ya. Karena itu saya sebagai guru sejarah mengucapkan selamat belajar di rumah. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih.